Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral. Di mana anggota kelompok kami yaitu Putri Regina Amelia, Arinda Eka Putri, Karisma Kuernisa, dan saya Lucida Agustin. Nah, materi yang dibahas adalah penyajian data, tabel distribusi, kemudian macam-macam penyajian data, median, modus, dan soal-soal yang akan kita bahas. Tabel distribusi frekuensi. Nah, guna untuk menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi, kita harus bisa untuk membuat tabel, diagram, histogram, serta lingkaran. Untuk itu, maka harus ada kaidahnya, diantaranya adalah rank, banyak kelas, lebar kelas, titik permulaan, batas kelas, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas rank. Berikut ini adalah data hasil tes mata kuliah Statistik Pendidikan Prodi PGSD FKIP Universitas PGRI Madiun. Ini adalah data yang masih acak. Ini teman-teman bisa untuk mengurutkan dari data tertinggi ke terendah ataupun terendah ke tertinggi. Lalu yang kita pelajari pertama adalah rank. Rank atau sering kita sebut sebagai rentang didefinisikan sebagai selisih skor tertinggi dengan skor terendah ditambah 1. R sama dengan XT min XR plus 1. Data hasil tes mahasiswa Statistika Pendidikan Prodi PGSD diketahui skor tertinggi adalah 56 dan skor terendah adalah 11, sehingga ranknya adalah 56 min 11 ditambah 1 adalah 46. Banyak kelas interval. Starchers 1980 mengajukan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, bila menggunakan rumus Starchers ini, data hasil tes mata kuliah pendidikan Prodi PGSD, maka banyaknya kelas adalah 7, dimana K ini adalah rumus asli, N-nya 50, 3 kali 1,6987 adalah 6,6066, dibulatkan menjadi 7. Nah, kemudian ada juga Guilford 1956 juga mengajukan tidak lebih dari 20 kelas, tidak kurang dari 10. Sehingga kalau pakai rumus dari Guilford, ini biasanya kelasnya dimulai dari 10 dan maksimal 15. Dan yang paling sering digunakan lebih enak itu pakai 10 kelas. Lalu, jika memperhatikan anjuran Guilford, maka angka yang dekat dengan hasil perhitungan dengan rumus Starchers 7 tadi adalah 10. Selanjutnya adalah lebar kelas interval. Nah, kalau lebar kelas interval ini, Guilford juga mengajukan bahwa menggunakan rumus angka I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 20. Sedangkan Starchers mengajukan rumus I sama dengan rank per K. I adalah interval kelas, rank adalah nilai maksimum minimum, dan K adalah jumlah kelasnya. Data hasil ulangan statistik pendidikan Prodi PGSD adalah I sama dengan R per K 46 per 7 sama dengan 6,71. Nah, jika memperhatikan anjuran dari Guilford, maka angka yang berdekatan dengan harga perhitungan adalah 5. Nah, ini kan 6. Tadi kan Guilford menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. 6 ini lebih dekat ke 5 atau 10? Nah, 6 ini kan lebih dekat ke 5. Jadi I-nya adalah 5. Saran untuk kelas interval ini ganjil. Agar apa? Agar nantinya ketika mencari nilai X, itu hasilnya tidak pecahan ataupun desimal. Nah, selanjutnya adalah titik permulaan. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan skor terendah sebagai titik awal kelas. Kemudian yang kedua menggunakan kelipatan besarnya interval sebagai titik awal kelas terendah. Kemudian yang ketiga menggunakan kelipatan besarnya kelas interval sebagai titik tengah kelas interval. Selanjutnya ini membahas dari ketiga cara tadi. Kalau berdasarkan tabel mata kuliah statistik pendidikan, berarti untuk cara 1 seperti ini, cara 2, cara 3.
Dari ketiga cara ini, yang paling banyak digunakan adalah cara yang kedua, yaitu kelipatan dari I. Nah, selanjutnya adalah batas kelas. Ini berpatokan pada cara 2. Angka-angka 40-44 pada tabel 31 cara 2 disebutkan interval kelas. Angka-angka tersebut membatasi kelasnya dengan kelas di atas dan di bawahnya. Angka 40 merupakan batas bawah, sedangkan angka 44 merupakan batas kelas atas. Batas kelas dan batas yang atas itu dan batas yang bawah dari angka-angka tersebut sebenarnya bukanlah batas nyata, yang sebab seandainya untuk nilai digunakan bilangan pecahan, maka batas atas dan batas bawahnya sebenarnya adalah 44,5 dan 39,5. Jadi, dengan mengubah kelas interval dari 40 sampai 44 menjadi 39,5 sampai 44,5 dimungkinkan untuk menampung skor bilangan pecahan. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disajikan tabel frekuensi kumulatif dari hasil tes mata kuliah statistika pendidikan. Tabel frekuensi kumulatif. Nah, ini interval kita menggunakan cara yang kedua. Frekuensi 1. Frekuensi kumulatif adalah 2 kalinya frekuensi. 1 frekuensi kumulatif ini dari 2 kali 2 adalah 4, 8 kali 2 adalah 16, 6 kali 2 adalah 12, dan seterusnya. Kemudian frekuensi kumulatif ini dijumlah dari bawah. 2 tambah 8 adalah 10, 10 tambah 6 adalah 16. Kita lihat yang frekuensi ini ya. 16 tambah 12, 28, 28 tambah 7, 35, dan seterusnya. Kalau untuk frekuensi kumulatif persen, berarti 2 kalinya frekuensi kumulatif. 2 kali 2 adalah 4, 10 kali 2 adalah 20. Nah, penyajian data ini akan dibahas pada video selanjutnya.